pesulap merah sekarang udah turun, jadi berusaha naik lagi dengan mengcounter atau ngejelek-jelekin Bu Ida. Mungkin pesulap merah nih lagi nyari sensasi lagi, makanya nge-counter Ibu Ida. Salam damai semesta raya. Rahayu, rahayu, rahayu. Kembali saya menyikapi apa yang disampaikan oleh sang pembuat onar si Bancet Merah. Dia mengatakan seperti itu, bahwa dia merasa masih tinggi sekali, gak ada masalah dengan siapapun, tidak merasa menabrak Ibu Ida. Sebenarnya dia sedang turun drastis. Kita bisa lihat nanti dari penayangan YouTube-nya beberapa bulan yang lalu, setelah kepalsuannya diungkap sahabat kita Bang Awe dan Mbah Gareng. Di saat itu janji Bang Awe ditepati. Kenapa? Karena polemik yang dibuat oleh si Bancet Merah ini sudah menyulut ke arah yang tidak baik waktu itu. Mengadu domba. Sampai berbagai ulama adu dalil di media sosial. Dampak dari kelakuan si Bancet Merah ini. Mencari dukungan sana sini, menunggangi orang-orang beragama, atau justru dia sendiri adalah orang yang ditunggangi kepentingan dari kelompok tertentu yang mengatasnamakan agama. Itu kecurigaan saya secara pribadi setelah menganalisa ini semua. Bang Awe berjanji ketika ini semua kelar dia tutup akun YouTube, dan benar dia laksanakan janjinya. Jantan Bang Awe. Dia tutup akun YouTube-nya sampai sekarang. Setelah semuanya dia bongkar habis. Di depan media. Konferensi pers. Di TV. Jadi benar memang dia merosot. Sedang merosot, sedang turun. Nanti kita lihat beberapa tayangan-tayangan video di YouTube-nya dia. Dan dia kan bukan bintang iklan. Mungkin kehidupannya juga ditopang dari hasil dia sebagai seorang YouTuber. Ketika penonton itu hanya 50.000, saya rasa penghasilannya kecil, minim sekali. Ketika dia menginjak-injak Ibu Ida Dayak, bisa lihat. Satu video dia hampir 1 juta sekarang. 1 juta penonton, 1 juta tayangan. Artinya nampak sekali bahwa ini kesengajaan yang dia buat. Dia memang sengaja. Jadi kalau memang dia menghasilkan uang dari satu video itu saja sudah hampir 1 juta viewers, berapa duit yang dia dapat? Kalau cuma bayar denda adat kecil, seharusnya dendanya lebih gede lagi kalau perlu dimiskinkan. Karena anak ini nggak punya etika. Anak ini kurang ajar sekali. Anak kecil yang pengen populer, tapi ya saya rasa kurang beretika. Kita lihat nanti bagaimana akhirnya. Dia bisa ngata-ngatai orang seenaknya. Tapi kenyataannya ya memang dia sengaja. Ini unsur kesengajaan. Kalau kita ngomongin untung rugi, ya masih untung lah. Dari satu video dia klarifikasi, menghasilkan 1 juta viewers.
Video berikutnya memuji orang Dayak yang friendly, 1 juta viewers. Bayar denda adat berapa? Memang kalau mata sudah tertutupi oleh ketenaran dan harta, tidak berperi kemanusiaan. Kasihan sekali anak ini. Miris saya ngelihat. Dengan seperti ini yang tidak punya sopan santun, seolah-olah paling benar sendiri di Indonesia, paling hebat, menantang sana sini, bukti tantangannya di Instagram ada. Dan nyata dia menantang siapapun. Tantangan terbuka itu. Itu bukti kesombongan. Apakah tidak sadar hal seperti ini menjadi influencer untuk anak-anak generasi muda yang sekarang di Indonesia, sehingga nggak punya sopan santun. Banyak sekali saya ketemu anak-anak yang sudah tidak memiliki sopan santun. Ketika melihat orang tua berpakaian seperti ini dengan ikat kepala, weh dukun, kalau nggak gini cabul, kalau nggak nipu cabul. Kata-kata dia tuh menjadi influence untuk seluruh anak-anak zaman sekarang. Terutama yang menonton tayangan-tayangan dia dari berbagai media sosial yang di-share, snack video, TikTok, Facebook, YouTube, dan dampaknya tidak pernah dia pikirkan. Anak ini sudah merusak psikologi publik sebenarnya. Menanamkan virus-virus kebencian terhadap hal yang berbau lokal. Terutama kata dukun. Ini miris sekali melihatnya. Saya rasa dia sendiri juga nggak berani keluar rumah sembarangan saat ini. Pasti nggak tenang hidupnya. Banyak orang yang mentargetkan dia juga. Jelas, karena apa? Karena ulahnya sendiri. Kasihan saya melihat anak ini. Tapi mau bagaimana lagi? Lama-lama dibiarkan ya ngelonjak. Ya mungkin dengan bahasa-bahasa keras seperti ini melalui media sosial lebih tepatnya. Karena dia berangkat dari media sosial, ya kita nasihatin di media sosial. Kalau kita bertemu di dunia nyata mungkin beda nanti yang dibicarakan. Karena Dayak atau Kalimantan tuh entah kenapa di Jakarta, Jabodetabek diyakini seolah-olah itu daerah yang mistis banget atau ilmunya kuat banget. Ini pasti banyak nih nanti di kolom komentar ya, yang komentar kalau nggak percaya santet datang lu ke Kalimantan sini, kalau nggak percaya sini lu datang ke Dayak, sini datang ke Kalimantan, ketemu buktiin sendiri. Yang seperti ini. Mengaku tidak ada masalah, tapi menantang-nantang orang, melecehkan, merendahkan. Bahasanya sangat kentara sekali, merendahkan. Keistimewaan dari sebuah etnis. Apakah nggak boleh orang Dayak itu hebat? Hah? Di mana-mana tempat, setiap etnis itu punya kebanggaan. Kalau kamu tidak merasa melecehkan, tapi bahasamu melecehkan sekali. Saya tanya, apa nggak boleh orang Dayak itu hebat? Di mata orang-orang DKI. Itu satu kebanggaan, satu kehormatan untuk orang Dayak. Kenapa kamu lecehkan? Itu satu penghinaan loh. Secara tidak langsung, kamu terlalu bodoh sekali. Memilih kata-kata untuk berbicara di depan publik. Dan kamu anak kecil yang sangat arogan.
Belajar lagi berbahasa dan beretika. Fitnah, fitnah. Allahu Akbar, sabar, sabar ya Allah. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu Akbar. La haula wa la quwata illa billah. Kamu menuduh orang lain, menipu dengan berbalut agama. Tapi kamu sendiri menyebut asma-asma Tuhan, tapi dengan akhlakmu yang buruk. Apa tidak sama saja dengan penipu yang berbalut agama? Kamu meneriaki orang lain, menipu, penipu yang berbaju agama dengan gelar ini, gelar itu. Nah, kamu sendiri yang menuduh mereka merasa paling mulia, tapi akhlakmu tidak tertata. Mulutmu berucap, menyebut asma Tuhan, tapi kelakuanmu, tindakanmu tidak mencerminkan orang yang berketuhanan. Kamu sombong, arogan, seolah-olah merasa paling pintar, paling benar, paling hebat di negara ini. Siapa kamu anak kemarin sore? Anak kemarin sore kamu itu, sadari itu. Jangan popularitasmu saat ini, kamu bisa dengan bangga, cita-citamu dari kecil dulu pengen menjadi seorang star, tampil di TV. Dan berapa kali kamu gagal, audisi di TV, tersingkir. Saat ini justru membuatmu lupa diri. Baru kecil seperti itu. Ya, untuk netizen Indonesia, satu contoh perbuatan buruk ya seperti ini. Mungkin kalau saya mau, dengan gerakan massa diam-diam, habis 3 juta subscribernya dia itu. Unsubscribe semua, disubscribe semua. Tapi saya kasihan. Nggak makan nanti malahan. Tolong, jangan ulangi lagi seperti itu. Menginjak-injak orang lain, menginjak-injak harga diri satu etnis. Bagimu biasa saja berkata-kata seperti itu. Tapi akibatnya menyakiti banyak hati orang lain. 1000 kali mulutmu mengucap nama Tuhan, asma Tuhan, tapi perbuatanmu menyakiti hati banyak orang, nggak ada artinya. Mengatakan orang lain penipu, tukang fitnah, hei, bancet, otakmu itu di mana? Menuduh orang sebagai penipu itu harus mencukupi 2 delik. Ini negara hukum. Ya pantas kamu SDM rendah sih. SDM di bawah standar, jadi nggak ngerti. Hukum itu bagaimana nggak ngerti. Jadi asal mangap aja. Perlu diketahui di Indonesia ini untuk melakukan tuduhan itu harus memenuhi 2 unsur. 1 barang bukti, 2 saksi. Baru masuk delik aduannya. Lah kalau tidak memenuhi 2 unsur ini kamu teriaki dukun penipu, dukun penipu, dukun penipu. Apalagi kamu menyebut nama seseorang tadi. Saya orangnya sabar. Saya pernah ketika muda dulu menangkap penjahat dan saya hakimi. Dan di kantor polisi saya diproses.
Saya jawab, Pak, saya ini menangkap penjahat. Kenapa saya yang diproses? Dianggap menganiaya. Dijawab oleh polisinya, Mas, kami saja sebagai polisi tidak semudah itu untuk melakukan seperti apa yang Anda lakukan. Memukuli orang walaupun itu pencuri. Itu pelaku kejahatan, pelaku kriminalitas. Karena di mata hukum di Indonesia, semua orang itu sama. Jadi pangkatnya si Bancet Merah ini apa sebenarnya? Sehingga menuduh banyak orang sebagai penipu. Mengajak orang lain pembuktian-pembuktian. Dia ini sebagai apa? Kedudukan dia itu apa di negara ini? Jangan sok menjadi hero, jangan sok jadi pahlawan, pahlawan kesiangan karena bodoh. Negara ini negara hukum yang ditaati oleh orang banyak. Negara ini punya azas sebenarnya di mata hukum itu. Azas praduga tak bersalah. Bukan seenaknya menuduh orang lain melalui media sosial secara implisit menyebarkan kebencian seperti itu. Dan itu diaminkan oleh orang banyak yang nonton tontonan yang kamu buat. Apakah otakmu nggak berpikir kalau itu semua membunuh karakter orang? Satu kali kamu berucap dukun itu kalau nggak nipu begini. Kerjaan dukun itu ya nipu. Kamu tahu dukun-dukun di kampung, tukang pijit, dukun urut segalanya. Nasibnya bagaimana? Mereka diolok-olok. Hanya karena mulutmu, anak kecil. Lama-lama kamu bikin gregetan orang banyak, tahu nggak? Kok ada manusia biadab kayak kamu ini ya? Kira buat fitnahan. Kayak yang dilakukan Samsudin tuh ya. Di video ini aja udah terbukti nih. Samsudin fitnah semua. Ya kan? Dukun emang kerjanya gitu. Kalau nggak fitnah, nipuin orang, bikin konten settingan, selesai. Ini kayak gini. Tidak ada penipu yang kaya. Tunjukkan di muka bumi ini siapa yang menjadi penipu bisa jadi kaya. Tidak ada. Yang kaya adalah orang-orang yang jujur. Orang yang jujur itu kaya dalam kehidupannya, kaya dalam apapun dia kaya. Orang yang jujur. Kenapa? Orang yang jujur itu tidur nikmat. Penipu baru mau tidur pikirannya macam-macam. Ada satu orang dulu dia tidak pernah bisa tidur setiap malam karena dia yang membangun jembatan dan dia tahu bahwa jembatan ini tidak akan lama dan nanti jembatan ini bisa jebol dan takut kalau ada mobil yang jatuh di situ. Jadi tiap malam itu takut kalau ada kabar jembatan yang dibangun dia itu jebol. Gara-gara apa? Nipu. Hati-hati, jangan. Lucu sekali. Kau tuduh orang lain sebagai penipu, tukang fitnah. Tapi nyatanya hidupnya tenang. Pondok pesantrennya besar, hidupnya tenang, nggak perlu nginjak-injak orang lain, nggak perlu bikin masalah dengan siapapun. Dan 100 orang santrinya dia gratiskan, dia kasih makan minum setiap hari. Makan, tidur enak, tenang. Sedang kamu tunggu saja. Banyak laporan-laporan polisi itu yang belum memanggil kamu. Tunggu nanti akumulasinya. Kamu dipanggil polisi sana, panggil polisi sini. Kamu dihujat orang sana sini. Diadili secara adat. Ini bukti bahwa kamu tidak jujur. Ya, orang nggak jujur pasti akan hancur. Orang yang kamu tuduh, seperti di video menuduh
penipu? Nyatanya dia jujur, makan tidur enak, hidupnya enak, nggak kayak kamu, banyak masalah, dipermasalahkan orang sana sini. Itu bukti masyarakat Indonesia harus lebih cerdas. Anak ini mulutnya tajam, mengadu domba sana sini. Yang seperti ini apakah masih pantas menjadi influencer anak-anak muda? Masih pantaskah menjadi influence? Sebenarnya tidak masuk kriteria. Ya mungkin orang yang mengidolakan dia, orang yang dia bilang SDM-nya di bawah standar seperti dia. Ya satu kelas dengan dia. Kalau orang yang SDM-nya mumpuni, tidak akan pernah mau menjadi followernya anak ini. Terima kasih. Kiranya itu yang bisa saya sampaikan hari ini. Mudah-mudahan bisa menjadi pembuka wawasan kita, lebih cerdas lagi, mencermati tontonan yang ditontonkan di media sosial oleh siapapun, terutama oleh si bancet merah ini. Mudah-mudahan lebih cerdas lagi masyarakat Indonesia, lebih menuju pada hal yang lebih positif daripada mengikuti hal-hal yang negatif yang akan membuat kita menjadi orang yang negatif. Rahayu, rahayu, rahayu. Salam damai semesta alam.